Selamat pagi Pak Widja dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Intan Permatasari, NIM 20210020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari mata kuliah struktur baja 2, yaitu tentang perbedaan SNI 1729 tahun 2002 dengan SNI 1729 tahun 2020. Yang pertama yaitu untuk perbedaannya sendiri yaitu didapat dari batasan mutu betonnya. Untuk SNI 1729 tahun 2002, mutu beton yang digunakan tidak lebih dari 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Sedangkan untuk SNI 1729 tahun 2020, untuk menentukan kekuatan, beton harus memiliki kekuatan tekan FC prime-nya minimal 3 KSI atau 21 MPa dan maksimal 10 KSI 69 MPa untuk beton normal dan minimal 3 KSI atau 21 MPa dan maksimal 6 KSI atau 41 MPa untuk beton ringan. Selanjutnya itu ada perbedaan tentang batasan mutu bajanya. Untuk SNI 1729 tahun 2002, batasan mutu bajanya yaitu tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi dari 380 MPa. Sedangkan SNI 1729 tahun 2020, tegangan leleh minimal baja struktural yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Sedangkan tegangan leleh minimal pada batangan tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Selanjutnya itu ada faktor reduksi distribusi tegangan plastis. Untuk SNI 1729 tahun 2002, distribusi tegangan plastisnya sendiri yaitu distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit menggunakan perhitungan penghubung geser dan tegangan tekannya sebesar 0,8 dikali FC prime yang dianggap bekerja dengan distribusi merata. Sedangkan untuk metode distribusi tegangan plastisnya sendiri yaitu kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan Fy baik dalam kondisi tarik atau tekan dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan oleh gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 dikali FC prime. Untuk PSR bundar yang berisi beton, tegangannya sebesar 0,9 FC prime yang digunakan untuk beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk perhitungan efek-efek pengekang beton. Selanjutnya yaitu ada penghubung geser. Pada SNI 1729 tahun 2002, penghubung geser dapat dari jenis paku baja berkepala dengan panjang dalam kondisi terpasang tidak kurang dari 4 kali diameternya atau berupa penampang baja kanal gilas. Penghubung geser jenis paku ini dan penghubung geser kanal harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Massa jenis plat beton yang digunakan pada struktur balok komposit dengan penghubung geser ini tidak boleh kurang dari 1.500 kg per meter kubik. Selanjutnya yaitu penghubung geser dari SNI 1729 tahun 2020, yaitu diameter angkur baja stand berkepala DSA-nya harus 3/4 inch atau 19 mm atau kurang kecuali apabila angkur yang digunakan untuk transfer geser pada slab solid yang dalam hal ini diameter angkur diperbolehkan 7/8 inch atau 22 mm. Selain itu, DSA tidak boleh melebihi besar dari 22,5 kali ketebalan logam dasar untuk angkur yang dilas, kecuali apabila dilas ke sayap secara langsung di atas badan.
Selanjutnya yaitu ada perbedaan tentang persyaratan penghubung geser. Pada SNI 1729 tahun 2002, penghubung geser harus mempunyai selimut beton pada arah lateral setebal minimal 25 mm kecuali untuk penghubung geser yang dipasang pada gelombang-gelombang dek baja gelombang. Diameter penghubung jenis paku tidak boleh lebih besar dari 2,5 kali ketebalan sayap penampang, di mana penghubung geser jenis paku ini dilaskan kecuali terletak di atas plat badan penampang. Yang ketiga yaitu jarak minimal antara penghubung geser tidak boleh kurang dari 6 kali diameter sepanjang sumbu longitudinal balok penumpu dan tidak boleh kurang dari 4 kali diameter sepanjang sumbu tegak lurus terhadap sumbu longitudinal balok penumpu. Yang keempat, untuk daerah gelombang dek baja bergelombang, jarak minimal antar penghubung geser dapat diperkecil menjadi 4 kali diameter ke semua arah. Sedangkan untuk jarak maksimalnya, yaitu antara penghubung geser tidak boleh melebihi 8 kali ketebalan plat total. Persyaratan lainnya yaitu dapat dilihat pada butir 12.4.5.2. Selanjutnya yaitu persyaratan penghubung geser pada SNI 1729 tahun 2020. Yang pertama yaitu angkur baja harus memiliki selimut beton lateral minimal 1 inch atau 25 mm dalam arah tegak lurus terhadap gaya geser, kecuali untuk angkur yang dipasang pada rusuk dari dek baja bergelombang. Yang kedua, jarak minimal dari pusat angkur baja ke tepi bebas pada arah geser harus 8 inch atau 200 mm jika beton normal yang digunakan dan 10 inch atau 250 meter jika beton ringan yang digunakan. Ketentuan ini terdapat pada bab 17 ICI 318 diperbolehkan untuk digunakannya sebagai pengganti dari nilai-nilai ini. Yang ketiga yaitu spesi as ke as minimal angkur baja stet berkepala harus 4 diameter pada arah manapun. Untuk balok komposit yang tidak mengandung angkur yang terletak di dek baja bergelombang yang diorientasikan tegak lurus terhadap bentang balok. Batas spesi minimal tambahan yaitu sebesar 6 diameter sepanjang sumbu longitudinal balok. Yang keempat yaitu spesi as ke as maksimal angkur baja tidak boleh melebihi 6 kali tebal slab beton total atau 36 inch atau 900 mm. Selanjutnya yaitu kita membahas perbedaan tentang dek baja bergelombang. Pada SI 1729 tahun 2002, yaitu plat beton harus disatukan dengan balok baja melalui penghubung geser jenis paku yang dilaskan yang mempunyai diameter tidak lebih dari 20 mm. Untuk penghubung geser jenis paku dapat dilaskan pada dek baja atau langsung pada balok baja. Setelah terpasang, ketinggian penghubung geser jenis paku ini tidak boleh kurang dari 40 mm di atas sisi dek baja paling atas. Yang kedua, yaitu ketebalan plat beton di atas dek baja tidak boleh kurang dari 50 mm. Sedangkan untuk SNI 1729 tahun 2020, slab beton harus disambungkan ke balok baja dengan angkur baja stet berkepala yang dilaskan melalui dek baja atau langsung ke penampang melintang baja. Angkur stet berkepala setelah instalasi harus diperpanjang tidak kurang dari 1,5 inch atau 38 mm di atas bagian paling atas dek baja dan harus ada minimal 0,5 inch atau 13 mm selimut beton di atas bagian paling atas angkur baja stet berkepala. Yang kedua yaitu tebal slab di atas dek baja tidak boleh kurang dari 2 inch atau 50 mm. Yang ketiga, dek baja harus diangkur ke semua komponen struktur pendukung pada spesi tidak melebihi 18 inch atau 460 mm. Angkur tersebut harus diberikan dengan angkur baja stet berkepala, kombinasi dari angkur baja stet berkepala dan last art sport atau pudel atau perangkat lainnya yang terspesifikasi dalam dokumen kontrak.
Selanjutnya yaitu perbedaannya terdapat di kuat tekan nominal. Pada SNI 1729 tahun 2002 yaitu ada kuat rencana. Kuat rencana sendiri yaitu kuat rencana kolom komposit yang menumpu beban aksialnya adalah yaitu dengan faktor reduksinya sendiri yaitu bernilai 0,85 dengan rumus seperti yang ada tertera di sini. Selanjutnya yaitu pada SNI 1729 tahun 2020 kuat tekan nominalnya yaitu terdapat di kekuatan tekan desain pada faktor reduksi dikali nilai P dan kekuatan tekan izin pada nilai P dibagi dengan omega pada komponen struktur komposit yang terbungkus beton yang dibebani secara aksial simetris ganda harus ditentukan untuk keadaan batas tekuk lentur yang didasarkan atas kelangsingan komponen struktur yang seperti rumus yang terdapat di sini. Dan yang kedua yaitu tentang kekuatan tekan. Tersedia komponen struktur komposit yang terisi beton simetris ganda yang dibebani secara aksial harus ditentukan untuk keadaan batas tekuk lentur sesuai dengan pasal 12.1b dengan modifikasi sebagai berikut. Ya, dapat dilihat di PPT ini. Selanjutnya yaitu perbedaan tentang kuat tarik nominal. Pada SNI 1729 tahun 2002, rumus perhitungan kuat tarik nominal itu tidak diatur dalam SNI 1729 tahun 2002. Sedangkan untuk SNI 1729 tahun 2020, yaitu untuk kuat tarik nominalnya sendiri yaitu tersedia komponen struktur komposit yang terisi beton yang dibebani secara aksial harus ditentukan untuk keadaan batas leleh sebagai berikut dengan rumus sebagai berikut. Dan kekuatan tarik tersedia pada komponen struktur komposit terbungkus beton yang dibebani secara aksial harus ditentukan untuk keadaan batas leleh sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada kuat lentur positif. Pada SNI 1729 tahun 2002, kuat lentur positif rencana yaitu faktor reduksi dikali B dikali nilai Mn ditentukan sebagai berikut. Untuk nilai faktor reduksinya sendiri yaitu bernilai 0,85 dan nilai Mn-nya dihitung berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Untuk SNI 1729 tahun 2020, kekuatan lentur positif desain yaitu faktor reduksi B dikali dengan Mn dan kekuatan lentur positif yang diizinkan yaitu nilai Mn dibagi dengan omega B harus ditentukan untuk keadaan batas leleh seperti berikut. Selanjutnya yaitu ada kuat lentur negatif. Pada SNI 1729 tahun 2002, sebagai alternatif, kuat lentur negatif rencana dari faktor reduksi B dikali dengan nilai Mn dapat dihitung dengan mengambil faktor reduksi D-nya bernilai B-nya bernilai 0,85 dan Mn yang besarnya ditentukan berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit selama hal-hal berikut dipenuhi. Sedangkan untuk SNI 1729 tahun 2020, kekuatan lentur negatif tersedia harus ditentukan untuk penampang baja saja sesuai dengan persyaratan pada bab F. Dan alternatif kekuatan lentur negatif sendiri harus ditentukan dengan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit untuk keadaan batas leleh atau momen plastis dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.